Di sebuah kontrakan kecil di dapur, piring plastik bekas mie berserakan dan di lantai seorang gadis tergeletak. Bill, bangun dong Bill. Jangan gitu deh. Ya Tuhan, kenapa sih lo? Bilangnya lapar tapi malah pingsan. Ini udah yang keberapa kalinya coba Bill? Din, gue cuma lapar Din. Tadi masak mie, belum sempet makan. Kepala gue muter. Tapi gak apa-apa kok Din. Gue cuma butuh istirahat sebentar aja kayaknya. Lo itu kenapa sih Bill? Selalu bilang gak apa-apa. Tapi ini kan udah kesekian kalinya lo jatuh kayak gini. Kemarin juga mimisan. Terus sekarang lo bilang cuma kecapean. Ini tuh bukan capek Bill, ini bahaya. Gue gak ada waktu buat mikirin makanan berat Din. Tugas numpuk. Deadline-nya juga besok. Mie doang yang bisa gue andelin. Ya ampun Bill, lo sadar gak sih tiap hari lo cuma makan mie, gak pernah nasi, gak pernah sayur, gak pernah buah. Itu bukan hemat Bill, itu sama aja kayak nyiksa diri lo sendiri. Jangan marah ya Din, gue tahu ini gak sehat, tapi gue juga bingung Din. Makan di luar itu mahal, masak nasi sendiri gue bosen, punyanya aja gue udah bener-bener males Din. Aku gak bisa diem aja sekarang. Mau kamu marah kayak kesel kayak bodo amat, aku bakalan panggilin ambulan atau gojek. Yang penting sekarang kamu harus dicek Din. Aku gak mau ke rumah sakit Din. Nanti mereka bilang lebay. Aku ini cuma kecapean. Aku bisa istirahat sendiri kok. Kamu denger gak sih? Ini bukan masalah lebay. Ini soal badan kamu yang udah teriak tapi kamu terus paksa. Mau nunggu pingsan selamanya ha? Aku cuma pengen semuanya cepet selesai. Kalau makan ribet, nanti nggak kelar-kelar skripsinya. Maafin aku ya Din, bikin kamu khawatir terus. Udah ya, nggak ada diskusi lagi. Aku mau bawa kamu keluar sekarang juga. Mau naik beca kek, ojek kek, terserah. Pokoknya kamu harus dicek. Kita nggak bisa main-main lagi soal kesehatan. 2 jam kemudian. Nabila duduk di kursi periksa, wajahnya pucat dan matanya sayu. Seorang dokter membaca hasil cek tekanan darah dan riwayat keluhan. Tekanan darah kamu itu rendah, HB juga jatuh, nafasmu pendek dan kamu itu kelihatan dehidrasi. Ini bukan gejala ringan Nabila, ini tanda kalau tubuhmu itu udah lama dipaksa kerja keras tanpa ada nutrisi yang cukup. Tapi saya nggak ngerasa sakit yang gimana banget dok. Cuma kadang pusing aja dan itu juga kalau kecapean. Mungkin saya cuma kurang tidur dan kurang minum air putih. Bill, kamu itu udah 2 kali muntah darah. Seminggu ini kram perut tiap hari. Dan kamu bilang cuma kecapean. Dengerin dong omongan dokter. Sekali ini aja deh, tolong. Saya itu lihat dari hasil yang baru keluar, kamu itu kemungkinan besar mengarah ke gangguan lambung serius dan gagal ginjal tahap awal. Ini akibat pola makan kamu yang gak seimbang dan kurang cairan. Saya makan kok dok, saya nggak pernah kelaparan. Cuma ya, saya lebih sering makan mie instan aja, gampang dan cepet biar waktu saya nggak kebuang buat mikirin makanan terus. Justru itu masalah, mie itu bukan makanan pokok, apalagi kalau dikonsumsi berlebihan. Garam tinggi, pengawet, MSG, organ tubuhmu kewalahan. Nabila, kamu itu harus berhenti sekarang juga. Bill, ingat ya, kemarin kamu bilang kaki kamu kesimutan terus. Itu salah satu tanda kalau ginjal kamu mulai ngambek. Jangan nunggu semuanya makin parah ya. Aku nggak bisa langsung berubah total, Din. Aku nggak biasa makan nasi. Aku takut kalau tiba-tiba semuanya harus beda. Aku malah tambah stres sendiri nantinya. Nabila, ini bukan soal selera atau juga kebiasaan. Ini soal hidupmu. Kalau kamu itu terus begini, 1 tahun ke depan kamu itu mungkin bakal butuh cuci darah. Mau nunggu sampai segitunya? Kamu tuh keras kepala banget ya, Bill. Aku ngerti hidup kamu tuh gak gampang. Tapi masa iya kamu mau nunggu ginjal rusak dulu baru mau makan bener, hah? Aku nggak tahu harus mulai dari mana, Din. Semua orang nyuruh berubah, tapi nggak ada yang tahu rasanya kayak apa hidup sendiri. Ngirit tiap hari dan cuma mie yang bisa diandalkan. Kalau begitu mulai hari ini kami kasih vitamin. Kamu harus banyak minum air putih dan hentikan mie sama sekali. Ini bukan permintaan, ini peringatan terakhir dari tubuh kamu sendiri. Nabila, tunggu sebentar ya, mie-nya bentar lagi mateng. Ibu belum sempet belanja sayur. Uang belanja juga baru dikasih bapak tadi siang. Gak apa-apa bu, aku gak lapar banget kok. Mie juga enak, aku suka mie.
Ini makan dulu ya. Jangan tungguin ibu terus. Ibu juga bingung harus masak apa tiap hari. Yang penting perut kamu gak kosong. Teman-teman aku tadi makan ayam sama sop di sekolah. Tapi aku nggak malu kok, Bu. Aku nggak iri. Aku juga suka mie. Maaf ya nak, ibu bukan gak mau masak enak, tapi ibu sendiri di rumah, bapak kerja terus. Kadang ibu juga bingung mau mulai dari mana. Ibu, kalau aku makan mie terus, aku bakalan bisa sehat juga nggak? Bisa sayang, asal kamu gak bosen dan tetap semangat. Nanti kalau ibu ada waktu, ibu masakin yang lain ya. Tapi kamu jangan rewel dulu. Aku nggak pernah rewel kok, Bu. Aku nggak apa-apa. Asal ibunya nggak sedih, mie-nya juga enak banget. Kamu bener-bener anak baik. Maafin ibu ya nak. Ibu juga lagi belajar jadi ibu yang baik buat kamu. Nanti kalau aku gede, aku bisa beli mie sendiri ya, Bu. Nggak usah nungguin orang lain lagi. Biar gampang, biar nggak ngerepotin siapa-siapa juga. Jangan ngomong gitu nak. Kamu masih kecil. Jangan ngerasa harus kuat sendirian. Tapi kan aku emang udah biasa sendiri, Bu. Mie ini temen aku tiap hari. Setelah pulang dari dokter, Nabila berdiri diam di dapur sambil membuka bungkus mie seperti biasanya. Astaga, Bill, seriusan? Kamu baru pulang dari puskesmas, dikasih peringatan sama dokter, dan sekarang kamu makan mie lagi? Aku lapar, Din. Gak ada makanan lain. Tadi kan kita buru-buru. Aku gak sempet beli apapun. Lagian, aku cuma rebus satu kok, gak banyak. Iya, emang satu. Tapi tiap hari, tiap pagi, tiap malam. Itu yang bikin kamu sakit, Bill. Kamu mikirnya selalu soal kenyang. Padahal tubuh kamu udah capek banget loh ngalah. Aku gak bisa langsung berubah, Din. Otak aku belum siap. Perut aku tuh udah hafal banget rasa mie. Jadi kalau makan makanan lain bakalan mual. Kamu mau nunggu ginjal kamu rusak, Bill? Sampai kamu butuh cuci darah? Kamu pikir itu gak beneran terjadi, ha? Aku gak mikir sejauh itu, Din. Aku cuma pengen malam ini perut aku gak kosong. Itu doang. Makan nasi bikin mual. Masak lauk ribet. Jadi aku gak punya energi buat itu semua. Aku gak habis pikir. Kamu itu bukan lagi anak kecil, Bill. Udah kuliah, pinter, ngerti logika. Tapi dalam hal makanan, kamu tuh keras kepala banget. Mie itu bukan teman. Dia itu bakalan pelan-pelan ngancurin kamu. Paham gak sih? Tapi dia selalu ada, selalu setia. Waktu aku kecil, aku gak pernah tahu makanan rumah kayak apa, Din. Yang selalu nemenin itu cuma mie. Dulu aku mikir kalau aku kenyang, itu udah cukup. Aku ngerti, kamu gak tumbuh di rumah yang lengkap. Tapi sekarang kamu itu udah dewasa, Bill. Harusnya kamu bisa pilih mana yang baik buat diri kamu sendiri. Aku pengen bisa berubah, tapi rasa lapar itu bukan cuma soal perut. Kadang hati juga butuh rasa yang familiar. Familiar gak selalu berarti aman, Bill. Kadang yang bikin nyaman itu juga yang bikin hancur pelan-pelan. Mungkin aku emang telat sadar ya, Din. Tapi untuk malam ini, aku cuma pengen makan. Besok aku bakalan coba pelan-pelan. Ya udah, makan. Tapi air putihnya habisin juga ya. Jangan mie doang yang masuk. Kasihan tubuh kamu. Tiga hari kemudian. Din, itu si Bill kenapa sih? Dari tadi mukanya pucat banget. Tadi aku lihat dia keluar dari toilet kayak habis muntah gitu. Dia keras kepala, udah dibawa ke puskesmas, dikasih tahu dokter, tapi dia tetap makan mie tiap hari. Gue dengar omongan kalian. Lagian, gue nggak tiap hari juga. Ya, cuma kebetulan aja kemarin itu belum sempat masak. Jadinya mie lagi. Tapi bukannya lo kemarin juga makan mie di kampus kan? Terus minggu lalu makan mie juga. Masa iya lo gak sadar sih, Nak? Sadar sih sadar, tapi kan gak semua orang bisa langsung berubah hidupnya kayak nyalain lampu. Gue lagi proses pelan-pelan, Vin.
Tapi badan lo itu nggak bisa nunggu, Bill. Dia nggak bisa pelan-pelan. Dia minta lo berhenti sekarang juga. Karena dia itu udah gak kuat. Kalau gue berhenti makan mie, terus gue makan apa? Roti doang. Beli ayam tiap hari. Duit dari mana, Din? Ya, nggak harus ayam tiap hari juga sih. Tapi at least lo bisa beli nasi dan telur. Atau masak sayur. Jangan mie terus, Bill. Kalian itu gampang ngomong karena hidup kalian gak serumit hidup gue. Kalian bisa pilih makanan. Gue harus pilih antara makan atau bayar kos. Bill, lo itu gak sendiri. Kita juga pernah susah. Tapi lo gak bisa terus ngasih pembenaran buat ngerusak tubuh lo sendiri. Udah, cukup Din. Gue tahu badan gue sakit. Tapi jangan paksa gue berubah kayak kalian. Gue gak kuat dengerin kalian yang nyalahin gue terus. Bill, kita gak nyalahin lo. Kita sayang sama lo. Tapi kalau lo gak mau denger siapa-siapa, ya nanti tubuh lo sendiri yang bakalan kasih lo pelajaran. Ya mungkin emang itu satu-satunya cara biar gue percaya. Bill, lo kenapa Bill? Astaga Bill, buka pintunya Bill, lo jatuh ya? Bill jawab Bill, buka pintunya, jangan diem aja. Din, jangan masuk dulu Din. Aku cuma kepleset. Aku bisa bangun kok Din, gak apa-apa kok. Bill, gue tahu lo bohong, lo gak pernah kepleset. Gue dengar suara lo muntah. Itu udara Bill, lo muntah darah lagi. Aku nggak tahu. Tadi rasanya kayak tenggorokan perih banget, terus keluar merah. Tapi mungkin itu karena minyak pedas, Din. Minyak pedas banget tadi. Ya Tuhan, Bill, lo itu muntah darah. Muka lo udah pucat, tangan lo juga dingin. Lo pikir ini efek mie pedas? Ini udah gila namanya. Aku cuma pengen makan malam tadi, Din. Gak nyangka bakalan kayak gini. Aku beneran gak kuat. Tapi aku juga gak tahu harus mulai dari mana. Bill, denger ya. Ini bukan cuma soal makanan lagi. Ini soal nyawa lo. Kalau lo tetap kayak gini, gue takut, Bill. Gue takut lo ninggalin gue. Dan aku juga takut, Din. Aku takut kalau aku berubah, aku malah makin drop. Aku takut kalau semua ini udah terlambat. Nggak ada kata telat kalau lo masih dengerin omongan orang. Ayo bangun, kita ke rumah sakit. Gue nggak mau nunggu lo makin parah, Bill. Dulu aku pikir rasa kenyang bakalan buat semuanya baik-baik aja. Tapi ternyata kenyang itu bisa jadi ilusi yang ngebunuh pelan-pelan. Dan gue gak akan diem ngeliat lo mati pelan-pelan, Bill. Lo harus selamat. Mau lo teriak, mau lo marah, terserah. Yang penting lo harus selamat dulu. Nabila, hasil lab kamu itu baru keluar. Ginjal kamu sudah mulai terganggu. Lambung kamu luka. Kemungkinan besar sudah kronis. Dan tubuh kamu itu mengalami defisiensi gizi parah. Saya gak nyangka bisa separah ini, Dok. Saya kira saya cuma capek, mungkin cuma mah biasa. Dok, ini semua beneran karena makanan ya? Karena pola makannya cuma mie instan aja? Ya, kalau kamu itu konsumsi mie terlalu sering, apalagi tanpa sayur, protein dan juga serat, tubuh itu nggak bisa bertahan, apalagi ginjal harus kerja keras buang zat pengawet, natrium dan juga MSG dari makanan instan. Tapi alasan saya makan itu karena saya nggak punya banyak waktu, Dok. Semua serba buru-buru. Saya pikir gampang itu cukup. Nabila, gampang gak selalu sehat. Dan kenyang gak selalu berarti kuat. Yang kamu rasakan sekarang itu hasil dari pilihan-pilihan kecil yang kamu abaikan tiap hari. Bill, lo nggak sendirian. Kita semua pernah ngerasain hidup susah. Tapi lo nggak harus mati-matian nyiksa diri buat hemat waktu atau uang. Saya cuma pengen semuanya cepat kelar. Semua tugas, semua kewajiban. Saya kira nanti pas sudah sukses baru bisa hidup lebih baik. Nabila, tubuh kamu itu gak bisa nunggu sukses. Dia itu butuh kamu itu sayangin dari sekarang. Kalau kamu itu terus begini, bukan skripsi yang gak selesai, tapi hidupmu yang udah dulu selesai. Saya nyesel, Dok. Tapi saya takut semua ini udah telat. Gak akan telat, Bill. Asal lo mau berubah, kita pelan-pelan ya. Tapi lo harus berhenti anggap mie itu adalah jawaban dari semuanya. Oke? Saya bantu dengan program diet gizi sederhana dan
dan juga terapi rutin ya. Tapi semua itu percuma kalau kamu itu masih mikir Mi lebih penting dari nyawa kamu sendiri. Saya cuma mau sembuh, Dok. Saya nggak mau sendirian lagi di titik ini. 3 hari kemudian. Nabila yang akhirnya pulang setelah dirawat selama 3 hari di rumah sakit. Ini nih Bill, gue udah beliin oatmeal, telur sama pisang. Ini bisa buat sarapan lo seminggu, gampang banget bikinnya. Tinggal seduh atau rebus, nggak ribet deh. Makasih ya Din. Aku belum biasa sih lihat dapur bersih begini. Biasanya udah ada air mendidih jam segini. Pasti lo kangen mie ya? Bukan cuma mie-nya aja Din, tapi kebiasaannya. Kayak tiap aku buka bungkus mie itu ada rasa aman, ada perasaan gak sendirian. Tapi gak semua rasa aman beneran aman. Lo itu butuh rasa aman yang baru, yang bener, dari makanan yang sehat, dari orang yang peduli. Dulu aku mikir, kalau aku hemat, aku tangguh. Tapi ternyata aku cuma numpuk luka sambil pura-pura kuat. Sekarang aku malah ngerasa lemah. Gak ada yang salah, Bill, kalau ngerasa lemah. Yang salah itu kalau lo maksa terus padahal tubuh lo udah minta berhenti dari lama. Tapi aku takut, Din. Takut gagal berubah. Takut besok kalau aku kepepet lagi, terus aku masak mie lagi. Padahal aku udah tahu rasanya nyiksa. Gak apa-apa, kalau lo takut bilang, kalau lapar ngomong. Lo gak sendirian lagi sekarang, Bill. Gak usah pura-pura bisa semua sendiri terus. Sekarang aku nyesel, Din. Bukan cuma karena sakitnya, tapi karena aku terlalu lama nganggap semuanya baik-baik aja cuma karena aku kenyang. Tapi sekarang lo udah di sini, masih bisa napas, masih bisa sembuh, dan itu artinya lo masih punya kesempatan. Aku mau mulai lagi semuanya, Din. Pelan-pelan aja, gak harus sempurna. Asalkan aku gak jatuh ke lubang yang sama. Dan yang pasti, gue bakalan dukung lo terus, Bill. Udah sedih-sedihannya. Mending kita sekarang bikin air jahe dulu yuk. Malam ini gak ada mie, tapi masih bisa anget. Pagi itu Nabila berdiri di dapur kecil menuang oatmeal ke dalam mangkuk plastik. Dulu tuh ya, aku inget banget awal masa kuliah. Pindah kos pertama kali jauh dari rumah. Aku kira aku udah siap, tapi ternyata mie yang selalu nemenin aku tiap malam. Ya ampun, tinggal 2 bungkus. Tapi ya udahlah, bisa dipakai 2 hari. 1 buat sekarang, 1 lagi buat besok pagi. Gak sempet belanja, tugas banyak banget. Semua orang bilang anak kos itu harus pintar ngatur uang. Tapi kok kayaknya aku lebih sering ngatur rasa lapar ya. Bill, lo gak benar-benar makan dari tadi. Soalnya dari pagi lo di kamar terus. Tapi bentar deh, ini lo mie lagi? Iya, gak sempet masak yang lain. Ngerjain bab 2 dari jam 6 pagi. Mie itu cepet dan enak, gak ribet. Aduh, gue tuh kadang bingung ya. Lo itu manusia atau robot sih? Lo gak takut perut lo ngamuk? Tiap hari makan mie terus. Gue takut sih, tapi ya lebih takut lagi kalau tugas gue gak kelar-kelar. Lagi pula, kalau lo miskin, kadang kenyang aja udah ngerasa mewah banget, Din. Tapi jangan korbanin badan lo juga, Bill. Ya emang sih, tugas bakalan kelar. Tapi nanti tubuh lo yang hancur. Ya menurut gue sih, nanti kalau udah lulus baru bisa hidup lebih sehat. Sekarang mie itu satu-satunya hal yang ngertiin gue. Satu-satunya yang selalu ada buat gue. Nabila dan Dinda berjalan berdampingan. Bill, lo yakin mau masuk hari ini? Masih pucet loh, kenapa nggak absen dulu aja? Gue bosen rebahan terus, Din. Sekali-kali jalan kaki itu rasanya kayak ngingetin gue kalau gue masih hidup. Gue mau lihat orang, dengar suara kelas, ngerasain kampus lagi. Iya sih, tapi pelan-pelan aja ya, jangan maksain diri. Kalau pusing langsung duduk. Kalau gue pingsan, lo gendong gue ya, biar lo keringetan dikit. Enak aja. Lo pikir lo anak kecil umur 3 tahun. Tapi serius deh, Bill, jangan maksain. Dinda, bentar. Dada gue kayak ditekan. Aku gak bisa napas, Din. Bila, astaga, lo bucet banget, Bill. Bila jangan bikin gue panik. Lo muntah darah lagi, Bill. Din, maaf ya.
Gue kira gue bisa. Ya ampun Nabila, siapapun tolong, ada yang bawa motor nggak Bill? Bangun Bill, tolong. 2 jam kemudian. Mbak Dinda, saya dokternya Nabila. Dok, gimana dok? Dia nggak kenapa-napa kan? Tadi dia muntah darah banyak banget, dia sempat kehilangan kesadaran dok. Kami sudah coba semampu kami, tapi kondisi Nabila sudah terlalu berat. Pendarahan lambungnya masif, ginjalnya nyaris tidak berfungsi, dan tekanan darahnya anjlok drastis. Tapi dia baru aja pulang dari rumah sakit beberapa hari lalu. Dia udah makan sehat dok, dia udah mau berubah. Iya, dan itu keputusan yang luar biasa. Tapi tubuh Nabila sudah terlalu lama rusak dari dalam. Dia masuk dalam kondisi shock berat, dan saat muntah darah terakhir itu tubuhnya gak kuat lagi bertahan. Jadi Nabila... Kami nyatakan Nabila meninggal 10 menit setelah sampai ruang UGD. Saya turut berduka mbak, dia anak yang kuat, tapi sayangnya tubuhnya sudah lebih dulu lelah. Nabila tak lagi lapar, tapi yang tinggal hanya sisa-sisa kenangan dan satu pesan yang menggantung di udara, tubuhmu itu rumahmu. Jangan biarkan ia hancur demi hal-hal yang kecil. Kamu kira tidak apa-apa?